I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tugas presentasi sejarah. Saya Ayu Laningsi dari 11 Pemasaran A. Selamat menonton. Baik teman-teman, di sini kita akan belajar tentang perlawanan Teuku Umar terhadap kolonialisme Belanda. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang biografi Teuku Umar, latar belakang Perang Aceh, dan yang terakhir yaitu akhir Perang Aceh. Pertama, biografi Teuku Umar. Teuku Umar dilahirkan di Meulaboh, Aceh Barat pada tahun 1454. Beliau adalah putra seorang ule balang atau bangsawan bernama Teuku Ahmad Mahmud. Umar memiliki 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Teuku Umar sejak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Dia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai masalah. Demikian dikutip dari buku Pahlawan-Pahlawan Indonesia Sepanjang Masa oleh Didi Junaidi. 2. Latar belakang Teuku Umar. Penyebab terjadinya Perang Aceh adalah sejak abad ke-17, Belanda sudah berusaha menanamkan kekuasaannya di Aceh. Hal itu karena Aceh merupakan pusat perdagangan yang ramai, maka Aceh adalah tempat yang strategis. Selain itu, Aceh juga memiliki banyak kekayaan alam seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan yang melimpah, sehingga Belanda sangat ingin menguasainya untuk mewujudkan Paknirland Gija. Namun hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan oleh Belanda, sebab rakyat Aceh menunjukkan segala upaya untuk mempertahankan kedaulatannya. Pada masa itu, Belanda juga memiliki kendala, yaitu Traktat London yang disetujui pada 17 Maret 1824. Traktat London adalah kesepakatan antara Inggris dan Belanda mengenai pembagian wilayah jajahan Nusantara dan Semenanjung Malaya. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda tidak bisa mengganggu Aceh karena wilayah tersebut telah masuk ke bagian jajahan Inggris. Namun, meskipun begitu, Traktat London rupanya tidak menghentikan Belanda. Mereka mulai menguasai daerah Sibolga, pedalaman Tapanuli, Tanah Batak, Singkit, Barus, Serdang, dan Asahan. Di tahun 1858, Belanda juga mengadakan perjanjian dengan Sultan Siak dan sampai pernah mengakui kedaulatan Belanda di Sumatera Timur. Tidak berhenti sampai di situ, Belanda akhirnya mengumumkan peperangan terhadap rakyat Aceh. Dinilai mudah dikalahkan, ternyata Aceh memiliki semangat tinggi untuk mendapatkan kembali tanah Aceh. Dengan adanya barisan pemuda dan para pemimpin Aceh, perang ini menjadi salah satu perang terberat bagi Belanda dan dalam sejarah Perang Aceh. Yang ketiga yaitu jalannya Perang Aceh. Perang dimulai pada 5 April 1857, di mana pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler mulai menyerang Aceh. Dengan kekuatan yang ada, para pejuang Aceh pun tidak tinggal diam dan mampu memberikan perlawanan sengit. Belanda sempat melakukan penyerangan ke Masjid Raya Baitur Rahman dan sempat menginstruksikan anak buahnya untuk menembakkan peluru ke arah masjid. Akibatnya, masjid mulai terbakar dan pasukan Aceh mulai berbondong-bondong meninggalkan masjid. Yang ketiga yaitu akhir Perang Aceh. Perang mulai mereka setelah Cut Nyak Dien berhasil ditangkap lalu diasingkan oleh Belanda sampai akhirnya wafat pada 8 November 1908. Perang selanjutnya dilanjutkan oleh Cut Nyak Mutia dan Pang Nanggroe sampai pada akhirnya Oktober 1910 keduanya gugur dan perang resmi berakhir secara massal pada tahun tersebut. Demikian sejarah Perang Aceh. Semoga semangat juang para pendahulu selalu dapat menginspirasi generasi muda untuk terus mempertahankan kedaulatan Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.